Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat jawab salah. Kayaknya ulang lemes banget jawab salah ini. Oh masih ngantuk, belum pada makan ya. Yang belum sarapan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim salatan wa salaman ala rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para hujjaj, para tuan-tuan guru, bil khusus kepada seluruh jamaah Masjid Dayatul Kahuripan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kalimat yang semestinya setiap saat kita ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pujian itu hanya milik Allah. Kita manusia biasa, manusia yang lemah, manusia yang dhaif, tentunya banyak melakukan kesalahan. Banyak dosa yang kita lakukan, baik itu dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa tangan kaki kita, bahkan seluruh mungkin boleh jadi anggota badan kita. Setiap saat kita melakukan perbuatan dosa, maka mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak dosa yang kita lakukan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, baik itu kita lakukan ataupun baru terbersit dalam pikiran dan hati kita. Maka kita banyak mohon ampun kepada Allah dengan cara bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Maka istighfar menjadi salah satu jalan untuk menebus dosa-dosa kita. Ya mohon ampun kita kepada Allah. Kalau dosa itu kepada Allah, maka beristighfarlah kita. Kalau dosa kita kepada sesama, maka minta maaflah kita kepada orang yang kita sakiti, kepada orang yang kita zalimi. Supaya apa? Supaya mereka ridha, kita pun ridha, sehingga dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala paling sedikit 75 kali. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah dijamin masuk surga? Tentu tidak. Ya, banyak dosa yang kita lakukan. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala
Kalau dirutinin sehari 100 ba'da sholat, kalau sanggup 100, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ribuan. Ya, kalau paling tidak seba'da sholat 3 kali astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling tidak itu. Ya. Itu yang paling sedikit. Ba'da sholat kita beristighfar. Makanya selesai sholat saya pasti baca istighfar gitu. Beristighfar kita kepada Allah, karena boleh jadi sholat kita pun saat kita melaksanakan sholat pikiran kita tidak ada di tempat ini gitu. Ya, bacaan-bacaan kita mohon ampun boleh jadi banyak yang salah, termasuk saya. Mohon ampun kita kepada Allah. Makanya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal nanti diringankanlah hisab kita. Kalau di sini kan masuk surga padahal tidak pernah sholat. Ini tema kita, masuk surga padahal tidak pernah sholat. Ya. Nah, kita berharap kita insya Allah kita sholat, karena bagaimanapun ajarannya sudah sampai kepada kita. Perintah sholat ini kita tahu. Ya, nanti insya Allah ada beberapa dalil-dalil yang nanti disampaikan. Maka kita sholatlah, ya, agar nanti Allah masukkan kita ke jannahnya, masukkan kita ke dalam surganya, karena tujuan dari kita adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini pun sama, apalagi sekarang bulan Rabiul Awal. Ya, kalau Pak Ustadz Ghazali waktu kajian Ahad malam, ya, seberapa banyak kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngaku cinta, ya Rasulullah, saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Ajarannya juga kita lakukan, ya, kita amalkan ajarannya. Sunnah-sunnahnya kita lakukan. Ada yang Senin Kemisnya rajin, ada yang tahajudnya, ya kan? Ada yang duhanya, ada yang qiraatul Qur'annya dibaca, ya, sholat di awal waktu dan berjamaah. Wah, itu kan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: tahajud, duha, zikir, ya kan, Senin Kamis, sholat berjamaah di masjid. Itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga amalan yang ringan dan mudah-mudahan kita diaku, ya. Kita diaku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dirutinin kita bersolawat, ya. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari kita dawamin rutinin minimal saat sholat. Ya, kita sholat kan baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita baca salawat Ibrahimiyah. Itu mah kepanjangan deh. Ya, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah gitu. Coba dirutinin, ya, setelah zikir 33 kali tadi semuanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar misalnya, kita rutinin baca sholawat. Atau setelah la ilaha illallah kita rutinin baca sholawat. Mudah-mudahan harapan kita, walaupun nanti dihisab mungkin boleh jadi saat di yaumil hisab, tapi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata Rasulullah, ummati, dan kita bersama-sama nih. Mudah-mudahan jamaah Masjid Raya bersama-sama kita. Pak Haji Supeno, ya kan, Pak Jalo, yuk kita bersama-sama berbondong-bondong bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nabi-nabi yang lain tidak mampu memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rutinin kita sholawat, apalagi di bulan Rabiul Awal. Dan insya Allah sore ini kita melaksanakan tablik akbar dalam rangka Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Raya, ya. Kalau di kampung-kampung tuh wah luar biasa, ya, baca ratib, dibaca bersama-sama, suara saling bersaut, ya. Kita apa itu mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta kita kepada Rasulullah, amalkan sunnah-sunnahnya, bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya, walaupun kita tidak berjumpa bermimpi ya, bermimpi dengan Rasulullah, kecuali wali-wali Allah mungkin berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya. Ya, kalau wali-wali Allah itu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan katanya harumnya itu tidak hilang. Ya, wanginya ini berdasarkan wali-wali para habaib, wali-wali Allah yang pernah bertemu dalam mimpi dengan Rasulullah, katanya itu wanginya luar biasa. Bahkan sehari semalam gak hilang wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Nah, kita sebagai umatnya sambungkan hati pikiran kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sedang sholat, saat sedang kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sejenak kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, kami bersolawat tanda kami cinta kepadamu ya Rasulullah, dan jadikan kami umatmu dan bersama-sama berkumpul di surga bersamamu ya Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga padahal tidak pernah sholat. Ya, kayaknya kita insya Allah masuk surga semua ya. Yakin gak kita masuk surga? Yakin lah, harus yakin. Yakin kita masuk surga kok, tenang. Walaupun dicelupin dulu dikit, ya, dicelupin dulu kita, nggak langsung, dicelupin dulu, ya Allah, tangguh lama-lama deh celupinnya, ya kan, gitu, ya Allah. Karena kita yakin kita banyak maksiatnya kok, ya. Tapi yang paling hebat memang kalau seorang hamba itu yakin dia banyak maksiat, dia ngaku sama Allah. Allah itu butuh kok pengakuan kita bahwa kita banyak dosa, ya. Ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, ya, nggak mungkin saya nggak berbuat dosa. Setiap saat, setiap waktu kita berbuat dosa. Ya Allah, saya yakin saya banyak dosa. Makanya kita sholat sunnah taubat, ya, kita sholat sunnah taubat. Ba'da maghrib, setelah ba'diyah, kita sholat sunnah taubat. Nggak bisa kita tiap hari dah, minimal di malam Jumat. Ya, di malam Jumat kita sholat taubat seminggu sekali. Minta kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin banyak dosa. Nah, ini sholat kita lakukan. Puasa Senin Kemis mudah-mudahan dirutinin, ya. Walaupun kadang saya malu juga sama anak-anak di pondok tuh. Senin Kemis itu puasa nggak? Puasa, ya. Kadang puasa karena banyak kegiatan sampai zuhur doang, ya kan? Itu anak-anak sampai maghrib, Masya Allah, ya kan? Malu, dan mudah-mudahan di antara para jamaah sekalian rutinin tuh, ya, puasa Senin Kemisnya, rutinin tahajudnya, ya kan, walaupun 2 rakaat, ya kan, wa adwamuha wa in qalla. Jadi berdawam walaupun itu sedikit, gitu ya, walaupun hanya 2 rakaat tiap malam, 2 rakaat tiap malam, nggak apa-apa, tiap malam tapinya 12 rakaat kita sholat tahajud pagi, 12 rakaat, tapi cuma sekali doang. Setahun cuma sekali doang, ya, mendingan 2 rakaat, ya. Menjelang subuh jam 4 kita udah bangun, sempat tidak bangun, kan kita nggak langsung sholat, kita ke kamar mandi dulu, maksimal 20 menit dah persiapan buat sholat, ya, jam 4 kurang 10 kita udah sholat 2 rakaat
Setelah itu zikir, astagfirullahaladzim. Kalau belum witir, witir dah 1 rakaat, ya. Nggak usah 3 kalau belum kekejar waktunya, 1 aja, ya. Sholat witir, tahajud kita dapat, apalagi sampai sholat taubat. Setelah itu ditutup dengan witir, insya Allah. Dirutinin itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ini buat saya juga, insya Allah. Mudah-mudahan pelajaran juga buat saya. Mudah-mudahan kita rutinin, dirutinin sholat. Nah tadi kita nggak mungkin seperti sahabat ini. Ini apa kisah sahabat sebetulnya. Minimal kita masuk surga nggak dicelupin, ya. Nggak dicelupin dulu ke di jembatan Shiratal Mustaqimnya itu Pak Haji Iwan, set, ya enggak, ya Pak Haji ya. Langsung kita. Minimal itu dah. Jangan sampai kita nyemplung dulu, digojlok dulu kita biar bersih baru kita masuk, ya kan? Kita inginnya masuk surga tanpa hisab atau minimal diringankan. Memang ada amalan-amalan yang kalau kita lakukan boleh jadi nanti masuk surganya tanpa hisab. Salah satunya adalah meringankan beban orang lain. Ya, ini nggak mudah, ya kan? Ya, meringankan beban orang lain. Ya, punya masalah, ya udah saya ringankan dah, ya. Kita ringankan bebannya gitu. Bantu saudara-saudara kita, bil khusus di Palestina, saudara-saudara kita yang sangat berat ujiannya dan cobaannya. Dan Zionis laknatullah udah merebak kemana-mana tuh, ya. Tapi minimal kita bantu yang kita bisa bantu. Di Masjid Raya kalau ada kegiatan atau ada santunan yatim, yuk kita sama-sama. Nah itu dalam rangka meringankan beban lain. Siapa tahu dengan cara kita meringankan beban orang lain itu hisab kita diringankan. Kalau tanpa hisab kita ngaca diri dah, ya. Kayaknya nggak mungkin tanpa hisab, gitu ya. Minimal diringankan hisabnya sehingga masuk jembatan Shiratal Mustaqim, kita menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masuk ke dalam surga. Karena masuk surga itu sebetulnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ngandelin ibadah tadi. Kalau kita hanya ngandelin sholat, orang sholat kita nggak khusyuk, ya. Sholat kita nggak khusyuk, jujur saja kita sama diri kita. Waduh, Allahu Akbar, ingat utang, iya kan? Allahu Akbar, ingat yang nagih utang. Allahu Akbar, ingat anak belum bayaran. Ingat cicilan rumah belum selesai. Terus banyak, ya. Padahal kita sedang sholat, ya. Padahal kita sedang sholat. Maka meringankan beban orang lain, mudah-mudahan itu satu amalan kita, ya. Nanti masuk surganya diringankan hisabnya, apalagi tanpa hisab. Nah, ini adalah tema kita tentang masuk surga padahal tidak sholat. Ada beberapa dalil saya ambil ini dari salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Ibrahim Fahad. Dia masuk surga padahal tidak pernah sholat. Saya ambil dari buku ini, walaupun belum baca selesai semuanya, tapi beberapa poinnya sudah diambil dari situ. Perintah sholat itu sudah jelas di dalam Al-Quran, ya. Salah satunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi idza ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini salah satu perintah sholat. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, Alhamdulillah, rutin kita kalau masalah sholat subuh, azan kita bersama-sama sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ibadah istiqomah kita, sholat subuh berjamaah. Langkahnya itu insya Allah mendapatkan pahala. Di antara kedinginan atau dinginnya malam, kita tembus itu. Apalagi yang jauh naik motor, kan naik motor kalau jalan masih ini, kalau naik motor apalagi nggak pakai jaket. Nah, mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah orang lain masih sibuk dengan selimutnya, ya. Masih sibuk dengan selimutnya, kan makanya dalam sholat subuh kan ada tambahan azan kan, ya. As-sholatu khairum minan naum. Nah, itu salah satu tambahan dari muazin. Karena kenapa? Nggak mudah, ya, nggak mudah, ya. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kadang kita mau balik, tidur itu lebih baik daripada sholat, makanya kesiangan sholatnya.
Ya karena tadi sholatnya tidur itu lebih baik daripada sholat, apalagi habis nonton bola. Ya yang pencinta bola malam kan, yang live-nya itu jam 12 ya kan, jam 11, jam 1. Jangan sampai lalai dari masalah sholat. Aduh ngantuk nih ya kan, padahal muazin Ustaz Badrun sudah menyebut as-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur ya. Nah, mudah-mudahan ibadah subuh kita nih, rutin kita sholat subuh menjadi salah satu wasilah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menembus dinginnya malam ya, menembus dinginnya pagi. Luar biasa itu ya, kalau dirutinin mudah-mudahan para malaikat hadir dan mencatat kita, dan pergantian malaikat nih ya kan. Makanya kita kalau habis kajian kita sholat suruh, dan mudah-mudahan pada saat itu malaikat sedang mencatat, ya Allah nih Pak Haji Sujayanto tadi dicatat dia sedang sholat suruh atau sedang sholat subuh, pergantian malaikat. Jadi setiap pergantian malaikat pagi malam ke siang itu mudah-mudahan kita dicatatnya sedang sholat. Makanya tadi para ulama kalau bisa rutinin kita ngaji ba'da subuh ya kan, ba'da subuh kita ngaji, ba'da maghrib kita ngaji, atau sebelum maghrib kita ngaji baca Quran, mudah-mudahan dicatat malaikat, distorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang rutin kita, dawam kita, ba'da maghrib kita ngaji, ba'da subuh kita ngaji. Bukan hanya itu saja, ba'da isya juga kita ngaji gitu. Tapi insya Allah dalam hal itu kita berharap setiap pergantian malaikat ya kita sedang dalam keadaan kebaikan. Yang kedua dalilnya tentang sholat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafiyan nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi petang, pagi dan malam, menjelang malam. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Hud 114 menyampaikan begitu. Nah, harapan kita dicatat malaikat kita sedang sholat, sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u marrakin. Aqimus salata wa atuz zakata warka'u marrakin. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Surah Al-Baqarah 43. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas dari dalam Al-Qur'an perintah tentang salat ya. Selanjutnya itu man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghadan aw raha. Yang artinya barang siapa ke masjid di waktu pagi hari dan sore hari, maka Allah Azza wa Jalla menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap kali ia pergi pagi dan sore hari. Masya Allah ya. Jadi kalau kita sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, kalau zuhur juga berjamaah di tempat kerja kita masing-masing, maka insya Allah setiap waktu kita berjamaah. Bayangkan yang sering berjamaah sholatnya, yang sering ke masjid atau ke musola sholatnya, kalau kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allah hidangkan ya dengan hidangan yang terbaik pastinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat ya, karena kita nggak mungkin nggak sholat, karena sholat itu yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin awwalu ma yuhasabu, yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah as-shalah, sholat kita. Sholat kita yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hisabnya sempurna, hisabnya diringankan ya, sehingga sholat yang kita lakukan menjadi wasilah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain menyampaikan inna bainar rajul wa bainas syarki wal kufri taraktas salati. Sesungguhnya batas antara seorang dengan syirik, kekafiran adalah meninggalkan sholat ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat ya. Orang yang meninggalkan sholat, nauzubillah, berarti orang yang kufur. Selanjutnya inilah
yang tadi tema atau judul kita itu adalah kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah tentang sahabat Nabi yang masuk surga tanpa sholat. Adalah kisahnya Amr bin Thabit bin Waqsi atau As-Suhairim, yang masuk Islam di saat genting dan langsung ikut berjihad. Kemudian dia gugur sebagai syahid sebelum sempat melakukan sholat fardu. Jadi Amr bin Thabit ini adalah salah satu dari suku Aus. Amr bin Thabit ini masuk Islam saat sedang perang Uhud. Jadi pada saat itu kemana ini sedang perang Uhud dia ikut, dan dia di situ Islam. Suku Aus dalam satu ini agak susah di masalah sholat, ya, agak benci juga, agak tidak suka dengan Islam. Nah, Amr bin As ini dia masuk Islam dalam keadaan genting dan memang belum melaksanakan sholat. Dia langsung ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Ternyata pada saat sedang jihad itu dia gugur, dia wafat, dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah banyak luka, tusukan-tusukan pedang dalam tubuhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang disampaikan? Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, maka lihatlah dia, yaitu Amr bin Thabit. Amr bin Thabit luar biasa, masuk surga padahal belum melaksanakan sholat sama sekali. Tapi apa yang dilakukan? Dia berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjuang bersama Rasulullah SAW. Nah, hari ini ajaran Islamnya sudah sampai ke kita, sudah sampai kita melaksanakan sholat dari mulai akil balik hingga saat ini kita sudah sholat. Pastinya berbeda ya dengan Amr bin Thabit itu. Beliau bersama Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW, padahal belum sujud sekalipun, ya. Tapi kata Rasulullah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, ya, dari kisah ini adalah tujuan hidup seseorang hamba atau seorang hamba adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita menanam. Tujuan nanti akhir adalah kehidupan. Kalau dalam riwayat khabar itu, kita itu sebetulnya sedang dalam perjalanan, ya, sedang dalam perjalanan di mana kita sedang singgah dulu nih, ya, di sebuah atau di bawah pohon. Kita sedang singgah dulu. Namanya singgah kan nggak mungkin menetap. Itu pasti nanti kita lanjutkan perjalanan. Nah, hari ini di dunia ini, saat ini kita sedang singgah dulu yang namanya kehidupan dunia. Karena kita akan melanjutkan nanti kehidupan berikutnya di alam barzah. Setelah kehidupan itu kematian. Nah, hari ini kita sedang menanam, tapi tanamkan tujuan kita bukan dunia, ya. Apa yang terjadi saat ini kita di Indonesia itu gejolak karena tadi tujuannya bukan lagi akhirat, tapi hanya dunia, memperkaya diri, ya. Korupsi di mana-mana, di berbagai lini, karena mereka menganggap bahwa dunia segalanya. Padahal kita hanya sebentar umur kita. Dalam satu keterangan itu, ya, 1 hari setengah sebetulnya Allah memberikan kehidupan alam dunia ini, ya, 1500 tahun, ya, berdasarkan keterangan dari Rasulullah SAW. Umur umatnya Nabi Muhammad itu tidak lebih dari 1500. Sekarang sudah 1400. Maka tanamkan, niatkan dalam kehidupan kita di alam dunia itu menanam ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita tanamkan hari ini dalam diri kita itu bahwa dunia ini tempat kita menanam. Maka tanam benih-benih yang baik. Salat kita, puasa kita, zakat kita, berbuat baik kita kepada saudara-saudara kita, zikir, tahlil kita, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantu saudara-saudara kita, karena kita sedang menanam. Tanamkan benih-benih yang baik. Anak-anak kita sekolahkan agar nanti kelak menjadi zuriyah yang thayyibah, zuriyah yang baik, yang mendoakan kita pada saat kita sudah meninggal. Maka tujuan akhir hidup seorang hamba adalah mestinya adalah akhirat. Kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti, kan begitu ya pepatahnya. Kejar dunia maka kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita mengejar dunia, akhirat tidak akan mengikuti. Dunia ini sedang sedang menanam kita di dunia ini. Tanam yang benih yang baik, tanam benih kebaikan, tanam amal soleh, sehingga nanti kita tuai di akhirat nanti adalah kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan. Yang kedua,
Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan menyesatkan kepada siapapun yang dikehendakinya. Dengan anugerah dan kemurahan Allah, Allah telah menganugerahkan Islam kepada sahabat, yaitu Ammar bin Thabit, dan melapangkan dadanya setelah sebelumnya ia benci kepada Islam. Dia nggak suka kepada Islam, dia benci kepada ajaran Islam, tapi ternyata Allah yang memberikan hidayah. Hari ini kita Allah berikan hidayah. Hari ini kita diberikan Allah hidayah, maka jaga hidayah itu. Jaga hidayah Allah itu yang hari ini ada dalam diri kita. Kita mudah sholat. Kita setiap kali Allahu Akbar, waktunya sholat, muazin sudah berkumandang, kita sudah siap-siap. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak juga mungkin saudara-saudara kita belum dapat hidayah, padahal dengar azannya sama, waktu sholatnya ada, tapi belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah bersyahadat tapi hidayahnya belum masuk, sehingga susah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita duduk di majelis ilmu, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat, kita dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik, ya. Duduk di majelis ilmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mudah duduk di majelis ilmu, ya. Jadi hidayah Allah yang ada dalam diri kita hari ini kita jaga, kita rutinin ibadah kepada Allah agar hidayahnya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah kalau hidayah yang dicabut saat kita sedang sakaratul maut, sehingga yang kita ucapkan boleh jadi bukan lagi kalimat la ilaha illallah. Karena kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir hayat kita belum tentu husnul khotimah. Makanya saya rutin baca Allahumma nas'aluka min husnil khotimah. Kita rutinkan doa kepada Allah, minta kepada Allah, karena Allah tempat kita memohon, tempat kita meminta. Kita berharap di ujung akhir hayat kita itu adalah husnul khotimah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita husnul khotimah. Nah, dari mana dapat husnul khotimah? Ya dari benih-benih yang kita tanam. Salat kita, berbuat baik kita kepada saudara, jangan menyakiti hati orang lain. Jangan menyakiti hati orang lain. Ya, ucapan kita jaga. Ya, kalau hari ini itu krisis, salah satunya krisis moral, kita mudah menyampaikan sesuatu di sosial media padahal itu menyakiti orang lain. Kata Nabi, jangan menyakiti orang lain. Ya, jangan menyakiti perasaan orang lain. Karena kalau orang lain sudah sakit hatinya, tidak ridho Allah kepada kita, maka Allah berikan aib. Aku buka aib, Allah siksa kita nanti di dunia dan terlebih nanti di akhirat. Maka hidayah ini sudah ada dalam diri kita, kita jaga hidayah itu dengan cara dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan makin kuat hidayah dalam diri kita, sehingga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan, sholat, zakat, ibadah-ibadah yang lain, baik ibadah mahdhah ataupun ghairul mahdhah, kita mudah diberikan. Salah satu ciri sholat kita diterima, ya kata ulama, adalah kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Ya, hati kita tenang dan mudah gitu melakukan kebaikan. Itu salah satu cirinya. Ya, kalau orang sholat gamang terus, ya ngumet mulu, ya boleh jadi perbaiki sholat kita. Tapi pada saat kita sholat, ikhlas kita sholatnya, lantas hati kita tenang. Masalah banyak, ya namanya orang hidup bermasalah. Hidup aja bermasalah, ya kan? Hidup ini juga masalah. Maka nggak mungkin kita nggak punya masalah. Ya, kalau kita punya masalah, lantas kita sholat kepada Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus ada ketenangan, ya, sakinah dalam hati kita, tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Boleh jadi itu adalah salah satu ciri ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau hari ini kita tenang, setelah subuh kita tenang, segar, senang, setelah zuhur kita senang, bahagia, hati terus bahagia, boleh jadi ibadah diterima dan mudah nanti melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang selanjutnya adalah Allah memberikan pahala yang besar terhadap amal yang ringan sebagai bentuk anugerah Allah kepada para hambanya, meskipun amalnya sedikit. Makanya tadi Allah memberikan pahala. Boleh jadi amalan kita ringan, sederhana, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ringan, ya, tapi berat sebetulnya untuk dilakukan. Ringan, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallahil azim, ada dohri wa ridho nafsi, dan seterusnya. Kita ringan ngucapin, padahal sebetulnya itu pahalanya besar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, rutin kita baca. Ya, kalau kita ini berarti kan ibadah sholat 33 kali. Nah, itu amalan ringan, tapi Allah berikan pahala yang berat.
ya, pahala yang luar biasa. Maka ringankan, Allah berikan pahala yang besar, walaupun boleh jadi zikir kita ringan, sholat kita ngerasa ringan untuk melakukannya. Yang selanjutnya adalah sahabat Ammar bin Thabit memperoleh mati syahid karena gugur dalam perang Uhud setelah tubuhnya penuh dengan luka. Itu pelajaran luar biasa. Mati syahid Allah berikan kepada salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ammar bin Thabit. Yang selanjutnya itu agungnya kedudukan mati syahid di dalam Islam. Jadi sangat agung, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bergugur di medan perang, gugur di medan juang itu salah satu harapan bagi para sahabat. Dan hari ini kita memang tidak berperang, ya, kita hidup dengan damai, hidup dengan tentram. Maka perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Subuh kita tidak ada yang ganggu, berbeda dengan saudara-saudara kita di Palestina, berbeda mungkin saudara-saudara kita yang memang dikonflik negaranya. Hari ini subuh kita dengan tenang, zuhur kita dengan tenang, tidak ada yang ganggu, ya kan? Opung kalau datang ke masjid nggak ada yang ngelemparin batu, ada kan, Pung ya? Tenang, ya. Pak Haji Supono dari sana, Pak Jalu dari situ, dari lapangan nggak ada tuh yang ngelemparin batu, nggak ada. Kita hidup dengan tenang, maka perbanyak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makmurkan musholla, makmurkan masjid, walaupun berat pastinya, tapi kita berusaha agar memakmurkan masjid ataupun musholla. Selanjutnya, selama Allah mengenal seorang hamba, maka tidak penting apakah orang lain itu mengetahui siapa orang itu. Kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang, ya, makanya tadi jangan menyakiti orang lain, jangan meremehkan orang lain. Boleh jadi di tengah-tengah kita ada hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, dan Allah dekat dengan orang itu. Kalau kita menyakiti, melukai hatinya, padahal ternyata dulu kekasih Allah, maka kita akan bahaya hidup kita, ya, sengsara hidup kita nanti. Makanya tadi tidak boleh menyakiti, selalu berhusnuzon. Kalau ada saudara kita melakukan keburukan, maka kita wajib mengingatkan, ya, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau saudara-saudara kita melakukan kesalahan, ini salah nih, jelas salah secara syariat, salah secara hukum, maka kita perlu untuk mengingatkan, ya, mengingatkan dengan cara yang baik. Setelah diingatkan, berulang-ulang kita ingatkan, tapi tetap melaksanakan, sudah, doa saja kepada Allah, ya, tidak usah caci maki, tidak usah, ya. Jadi cukup dengan kebaikan saja. Maka kalau Allah sudah mengenal seorang hamba, walaupun orang lain boleh jadi menyepelekan, ya, banyak kisah-kisah tidak dipandang oleh orang, tapi ternyata Allah memandangnya. Ini yang luar biasa, tidak dipandang oleh makhluk, tapi Khalik memandangnya. Ini makhluk nih, yang luar biasa. Inilah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita meremehkan orang lain pada pelajarannya. Sebetulnya pelajarannya jangan pernah meremehkan orang lain. Boleh jadi orang lain itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara zahirnya dia biasa-biasa saja dalam kehidupan. Selanjutnya, kematian adalah sesuatu yang hak. Tapi perbedaan antara orang yang mati alami dengan orang yang mati dalam pertempuran? Pasti berbeda, ya. Kematian adalah sesuatu yang hak, istimewa pastinya bagi orang-orang yang syahid di medan juang, ya. Dengan kita yang mati yang biasa alami, memang sudah waktunya dipanggil oleh Allah. Walaupun syahid pun itu sudah waktunya dengan caranya begitu. Tapi kita, walaupun kita tidak mati atau tidak syahid di medan juang, kita harapan kita mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Terakhir, semakin besar tujuan yang hendak engkau capai, maka semakin agung pula dirimu. Apa tujuan itu? Tujuan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makin kita mendapatkan ridho, makin kita berharap dalam tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka semakin agung pula sesungguhnya posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka agungkanlah cita-cita kita, kuatkan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan, yang sudah, yang sedang, dan yang akan datang, menjadi wasilah kebaikan menghadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan kita tercapai, yaitu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.